Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan, hiduplah seorang anak bernama Arya. Sejak kecil, ia telah terbiasa dengan luka dan air mata. Ibunya meninggal saat ia masih belia dan sang ayah, satu-satunya harapan dan pelindungnya, pergi merantau ketika Arya baru berusia 4 tahun. Tak ada surat, tak ada pesan. Hanya kenangan samar yang tersisa, tersimpan dalam hatinya yang terus bertanya-tanya. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kehadiran ibu tiri yang kejam. Setiap harinya, Arya harus bertahan dari siksaan, baik fisik maupun batin. Tangannya pernah berdarah karena dipekerjakan tanpa belas kasihan, tubuhnya sering dihiasi lebam akibat pukulan. Tapi, tak ada yang lebih menyiksa dibandingkan rindunya pada ayahnya. Suatu hari, kabar itu datang, kabar yang membuat darah Arya berdesir. Ayahnya dikatakan berada di kota Sliramu, tempat yang bahkan tak pernah ia dengar sebelumnya. Sebuah tempat yang jauh, membutuhkan perjalanan 29 hari. Namun yang lebih mencengangkan adalah berita lain. Ayahnya bukanlah seorang pedagang kaya, melainkan budak seorang raja yang kejam. Hatinya mencelos. Bagaimana mungkin sang ayah yang ia bayangkan hidup bahagia di tanah perantauan ternyata menderita dalam belenggu perbudakan. Tanpa berfikir panjang, Arya mengambil bekal seadanya, menguatkan hati dan memulai perjalanan panjangnya. Hutan lebat, sungai deras, padang pasir yang menyengat, tak ada yang bisa menghentikannya. Berkali-kali ia jatuh, hampir putus asa, tetapi hatinya selalu berbisik, "Ayahku menungguku, aku harus menemukannya." Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Arya tiba di kota Sliramu. Sebuah kota megah namun penuh penderitaan. Di setiap sudut jalan, budak-budak tampak bekerja tanpa belas kasihan. Wajah mereka penuh kelelahan, namun tak ada yang berani mengeluh. Arya bertanya kepada penduduk sekitar, tetapi semua membisu. Hingga akhirnya seorang lelaki tua mendekatinya, berbisik pelan, "Anak muda, ayahmu besok akan dihukum mati. Raja menuduhnya melanggar perintah." Dunia Arya seakan runtuh. Malam itu, dengan sisa tenaga yang ada, Arya menyelinap ke dalam penjara kerajaan. Di sudut paling gelap dan lembab, ia melihat seorang pria tua dengan tubuh kurus dan penuh luka. "Ayah!" Suara Arya bergetar, air matanya jatuh membasahi pipi. Pria itu mengangkat wajahnya, mata sayunya melebar seakan tak percaya. "Arya!" Tangannya bergetar saat menyentuh wajah putranya. "Apa ini mimpi? Aku rindu sekali padamu, nak." Arya menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Aku datang untuk membawamu pulang, ayah. Aku tak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi." Namun sebelum mereka bisa berbicara lebih lama, pintu sel terbuka. Para penjaga menyeret Arya keluar. "Persiapkan dirimu, bocah. Besok ayahmu akan dieksekusi." Pagi yang kelam. Rakyat berkumpul di alun-alun kerajaan. Di tengah panggung eksekusi, ayah Arya berlutut. Kedua tangannya terikat erat. Algojo telah bersiap, pedangnya terangkat tinggi. Tiba-tiba, dari kerumunan, Arya berlari ke atas panggung. "Hentikan! Jika seseorang harus mati, biarlah aku yang menggantikannya." Suasana menjadi hening. Bisik-bisik memenuhi udara. Bahkan sang raja yang terkenal kejam pun tampak terkejut. Namun, setelah beberapa saat, ia hanya tertawa dingin. "Kau pikir aku akan mengubah hukumanku hanya karena belas kasihan? Tidak, ayahmu harus mati." Saat Algojo mengangkat pedangnya, tiba-tiba terdengar suara lembut namun berwibawa. "Hentikan!" Semua mata beralih ke arah seorang wanita berpakaian serba tertutup yang berjalan anggun ke depan. Dialah putri kerajaan. Putri itu berdiri tegak di hadapan ayahnya, sang raja. "Ayah, jika kau memiliki sedikit saja belas kasihan, bebaskan lelaki ini, aku mohon." Sang raja menyipitkan mata. "Dan apa yang akan kau berikan sebagai gantinya?" Putri menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku akan menikah dengannya. Jika itu syarat agar dia bebas, maka aku rela." Keheningan menyelimuti alun-alun.
Sang raja termenung lama, lalu akhirnya menghela napas berat. Baiklah, aku mengampuninya, tapi kau harus menepati janjimu. Tangis bahagia pecah. Arya berlari memeluk ayahnya erat-erat, sementara sang putri menatapnya dengan senyum lembut. Di balik segala penderitaan, keajaiban benar-benar terjadi. Kata-kata negara Kang. Terkadang cinta dan keberanian mampu mengalahkan kebencian. Arya yang berjuang demi ayahnya membuktikan bahawa keluarga adalah segalanya.